Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 54. Nama Hendro Mahfud Wijanto, STB 3900, kelas Manajemen Pemasyarakatan B. Izin, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai delik hukum keuangan negara dalam rangka memenuhi nilai tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Delik hukum keuangan negara. Sebelum kita mempelajari mengenai delik hukum keuangan negara, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu definisi dari delik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan ketentuan pidana. Unsur-unsur delik ada 5. Yang pertama, suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan. Yang kedua, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, harus ada suatu perbuatan atau serangkaian tindakan tertentu. Yang keempat, perbuatan tersebut dilarang di dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggarnya. Delik hukum keuangan negara, ketentuan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Merupakan instrumen hukum yang bersifat premium remedium, bukan ultimatum remedium. Premium remedium merupakan suatu hal yang dapat dilakukan kecuali dengan menerapkan hukuman pidana tersebut. Tidak ada alternatif lain sebagai dasar untuk fondasi menegakkan hukuman tersebut. Dalam artian bahwa ketika terjadi suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum keuangan negara pada saat pemeriksaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban yang terjaring masuk dalam ketentuan undang-undang tersebut, maka harus dilakukan penyelesaian berdasarkan pasal-pasal yang terkait dengan perbuatan tersebut. Ketentuan yang ada pada pasal di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, delik formal yang terdapat dalam ketentuan ini lebih banyak dilakukan dengan kesengajaan atau offset. Menurut Wirjono Projodikoro dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia pada tahun 2003 menyebutkan kesengajaan ada 3 macam. Yang pertama, kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai bahwa suatu akibat pasti akan terjadi, atau kesengajaan secara keinsafan kepastian. Dan yang ketiga, kesengajaan seperti sebelumnya, tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan, bukan kepastian, bahwa suatu akibat akan terjadi, atau kesenjangan secara keinsafan kemungkinan. Ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ada pada pasal 24, pasal 25, serta pasal 26. Selanjutnya saya akan menjelaskan ayat demi ayat pada ketiga pasal tersebut. Pada pasal 24 ayat 1 yang berisi bahwasannya setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan tidak menjalankan kewajiban untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara dengan berupa menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal 24 ayat 2. Pada pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwasannya setiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berupa mencegah, menghalangi pelaksanaan pemeriksaan
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara berupa menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan, maka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian pada pasal 24 ayat 3 menyebutkan bahwasannya setiap orang yang melakukan perbuatan dengan tidak terikat pada sengaja atau kelalaian berupa melakukan penolakan terhadap pemanggilan BPK tanpa alasan yang sah menurut hukum dapat dikenakan hukuman paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak dan atau 500 juta rupiah. Pasal 24 ayat 4 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berupa pemalsuan atau membuat dokumen palsu yang diserahkan kepada pemeriksa, maka dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda atau denda paling banyak 1 miliar. Seorang pemeriksa dalam hal ini dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut yang diatur pada pasal 10. Yang pertama, meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan. Yang ketiga, melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Yang keempat, meminta keterangan kepada seseorang. Dan yang terakhir, yang kelima adalah memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Itulah yang menjadi kewenangan dari seorang pemeriksa. Apabila seorang pemeriksa menyalahgunakan kewenangannya, maka dapat dipidana seperti yang diatur pada pasal 25 dan 26 berikut ini. Pasal 25 ayat 1 berisi bahwa setiap pemeriksa yang melakukan perbuatan dengan sengaja berupa menggunakan dokumen yang diperolehnya dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan melampaui batas kewenangan yang telah ditentukan, maka dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pada pasal 25 ayat 2 berisi bahwa setiap pemeriksa yang melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan atau tugas pemeriksaan, maka dapat dipidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 miliar. Pasal 26. Pada pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap pemeriksa yang sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperolehnya pada waktu pemeriksaan, maka dapat dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Kemudian pada pasal 26 ayat 2 disebutkan bahwasanya setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan, maka dapat dikenakan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Berdasarkan dua pasal tersebut, yaitu pada pasal 25 ayat 1 dan 2 serta pada pasal 26 ayat 1, bahwa dalam hal ini tidak hanya terperiksa yang dapat dipidana, akan tetapi seorang pemeriksa juga memiliki potensi dipidana apabila tidak sesuai dengan pasal-pasal tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai delik hukum keuangan negara.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.